Kasus sianida yang dituangkan dalam es kopi Vietnam dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso masih terus bergulir. Jessica harus menjalani persidangan yang cukup panjang. Pada 10 Agustus 2016 yang lalu, Jessica menghadapi persidangan dengan 2 orang saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU, yaitu saksi ahli di bidang digital forensik sampai dengan saksi ahli di bidang IT. Keduanya menghadirkan fakta-fakta mencengangkan, yaitu rekaman CCTV di dalam Cafe Olivia. Kasus ini tentu menyedot perhatian publik hingga akhirnya seluruh keluarga besar Mirna Salihin hadir dalam persidangan. Mulai dari ayahnya Darmawan Salihin, saudara kembarnya Sandy Salihin, sampai dengan suaminya Arif Sumarko. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan suami Wayan Mirna Salihin, Arif Sumarko, sesaat lagi. Alat bukti salah satu yang paling kuat itu nanti adalah keterangan ahli. Karena itu jatuh kepada 16.30 sampai dengan 16.45. Pada pukul 16.26 selesai disajikan hingga diminum sama korban pukul 17.18. Terdakwa Jessica tidak kemana-mana, tetap di meja nomor 54. Jadi artinya kopi di dalam penguasaan Jessica dan dia sendirian di meja tersebut. Persahabatan Jessica Kumala Wongso dan Wayan Mirna Salihin harus berakhir melalui drama pelik penuh misteri. Pada 6 Januari lalu, keduanya harus berpisah saat Mirna merenggang nyawa setelah meneguk kopi berisi racun sianida. Dan tinggallah Jessica tersudut di kursi terdakwa sebagai pelaku tunggal penghilang nyawa Mirna. Bagaikan drama, kasus ini mencuri perhatian. Lamanya penyidikan dan penetapan P21 sempat membuat banyak orang tak yakin bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna. Namun keluarga Mirna bersikeras untuk mencari keadilan. Sang ayah Darmawan Salihin bahkan turun langsung untuk menemukan bukti pembunuhan putri kesayangannya itu. Lebih dari 6 bulan kasus pembunuhan Mirna menyita perhatian publik. Fakta demi fakta kini tersaji di pengadilan. Namun Jessica tetap bersikukuh ia bukanlah pelaku pembunuh Mirna. 10 Agustus 2016 adalah sidang yang menghadirkan 2 orang saksi ahli. Ada ahli digital forensik, kemudian satu lagi adalah ahli di bidang IT. Bagaimana Anda memandangnya? Jadi kan kalau menurut ahli tersebut, kan kalau bukti yang terkuat itu ada di CCTV sekali lagi. Jadi kalau dilihat dari CCTV kan sudah jelas. Nah, yang Pak Nuh, M. Nuh itu kan sudah menerangkan bagaimana step by step dia melakukan itu, dan bagaimana dia memesan terlebih dahulu, bagaimana dia memutar dan memandang sekitar, bagaimana dia menyusun paper bag sedemikian rupa sehingga menutupi pandangan CCTV, bagaimana dia berpindah tempat sehingga tidak terlihat oleh CCTV, dan bagaimana pula ada gerak-gerakan yang mencurigakan yang beberapa kali 2 kali kalau tidak salah Pak Nuh bilang, yang ngambil dari tas dan tangannya itu menuju ke meja 2 kali itu. Nah terus kalau yang satunya lagi Christopher kan dari arah yang berbeda. Kan Pak Krisna sendiri pernah mencoba melakukan percobaan ya, 4 gelas kopi. Dalam artian 1 tidak diaduk tanpa sianida, 1 diaduk tanpa sianida, 1 lagi tidak diaduk dengan sianida, yang 1 lagi diaduk dengan sianida. Nah di situ kan terlihat perbedaan warna, dan warna tersebut memiliki kemiripan dengan yang CCTV yang Christopher persembahkan gitu loh. Dan itu kan software yang melakukan itu, analisanya berdasarkan software. Jadi tidak ada manipulasi kayak kalau kita kan ngomong kuning belum tentu orang ngomong kuning gitu. Jadi ini kan software, tidak bisa intervensi gitu maksudnya. Ya itu udah saklek begitu. Mas Arif pernah memberikan bukti kepada majelis hakim bagaimana waktu itu rekaman percakapan antara Jessica dengan juga Mirna dan juga teman-temannya dalam WhatsApp gitu ya.
Oh, WhatsApp kan diekstrak dari handphonenya Mirna ya. Itu kan handphonenya Mirna kan waktu itu saya pegang, waktu penyidik memeriksa saya serahkan handphone itu. Nah, dari situlah penyidik bisa melihat ya percakapan-percakapan WhatsApp tersebut. Ini ada pernyataan dari ibu dari Jessica, Bu Imelda Wongso. Teman kami sudah mewawancarai bahwa dikatakan selama 8 tahun ini hubungan keakraban, hubungan kekerabatan antara Jessica dan kemudian juga Mirna sangat dekat, artinya sahabat. Bahkan dikatakan begini, kalau Mirna ke Australia, maka pasti ketemu Jessica. Sebaliknya begitu juga. Jessica bahkan menjemput dengan mobilnya sendiri ke rumahnya. Kenal itu 8 tahun, mereka itu di Australia kuliah bareng-bareng, belajar, terus Berdua saja? tidak, ada berempat. Sahabat lain? Ada siapa lainnya. saja? Vera, Hani, Mirna, Jessica, itu 4 teman akrab. 4 sekawan ini ya? Iya, yang satu selalu sekolah. sama-sama ya? Ya itu kan yang dikatakan ibunya. Yang dialami Mirna kan berbeda. Kan Mirna sering cerita ke saya. Kalau Oktober 2005 periode Agustus 2015 saya kan ke sana. Waktu itu saya ada pre-wedding foto kan ke Sydney. Saya kan sama Mirna. Kalau memang Mirna ke sana aku nggak ketemu Jessica gitu loh. Waktu pre-wedding? Iya. Oktober 2015. Agustus 2015. Berarti 2-3 bulan sebelum pernikahan berlangsung. Waktu pernikahan itu Jessica sempat diundang? Jessica tidak diundang karena kejadian yang sebelumnya ya, yang waktu itu yang masalah nasihat Mirna ke Jessica. Itu. Nasihat apa itu boleh tahu? Jadi waktu Oktober 2014, Mirna kan ketemu Jessica ke sana. Waktu itu Mirna sedang berkunjung ke Sydney sama ibunya. Saya tidak ikut waktu itu. Jadi waktu di sana, Mirna ketemuan, janjian sama Jessica di restoran. Waktu di restoran itu, si Jessica open up ke Mirna gitu. Jadi curhat ke Mirna. Mir, cowok gua itu narkobaan, suka ngutang sama gua, suka kasar sama gua. Nah, Mirna ini paling benci 3 hal ini. Mirna tuh kalau soal cowok paling kritis dia paling benci 3 hal ini. Nah, Mirna itu orangnya juga belak-belakan. Kalau dia ngomong pasti to the point, straight to the point, dan dia tidak segan-segan ngatain orang gitu loh. Kayak dalam artian, kok lu banget, lu mau sama cowok ini, udah tahu dia kasar sama lu, dia nyakitin elu, ngutang sama elu, narkobaan, ngapain gitu loh. Ini kan demi masa depan elu, mendingan lu ganti yang lain gitu loh. Dengar kayak gitu, dia nggak seneng, ditinggalin lah Mirna. Nah, Mirna bingung, maksudnya apa? Kan ini buat elu, buat kebaikan elu. Nah, dari situlah Mirna berasa ini orang agak aneh, makanya dia takut setiap kali bertemu minta ditemani. Artinya waktu bertemu setelah Jessica datang ke Indonesia, kemudian mengajak pertemuan sebelum Januari 2016. Oh iya, ada. Nah, inisiatif ini kan datangnya dari Jessica. Sempat tidak teman-temannya itu berhalangan hadir atau tidak mau hadir? Yang pertemuan 5 Pertama, Desember ya, iya, yang 5 8 Desember. Saya waktu itu kan Jessica kan ada SMS Mirna tanggal 5 itu. Dia bilang, "Mir, Jess nih lagi di Singapura, mau ke Jakarta, ketemuan yuk kalau sempet." Nah, dalam pikiran Mirna, oh ini Jessica mau ke Jakarta, mungkin mau memperbaiki hubungan lah istilahnya, kayak kan waktu itu endingnya kan kurang baik waktu Oktober 2014. Ya udahlah kita ketemuan, tapi dalam artian dia harus ditemani. Nah, waktu itu dia ngajak saya yang menemani dia waktu 8 Desember itu. Nah, di situ bisa dilihat waktu bertemu itu attitude-nya tuh kurang friendly gitu. Dalam artian kalau kita melihat dia, ngobrol sama dia, itu tuh apa yang keluar dari mulutnya tidak sama dengan emosi yang ada gitu. Kayak happy tapi tidak happy gitu. Iya, jadi kayak terlihatnya kok aneh ya, kayak ada yang disembunyiin gitu loh. Nah, Mirna ngomong itu ke saya, kok aneh ya, Dut. Nah, aku juga bilang, iya agak aneh gitu loh. Nah, di situ mulai ya Mirna tuh kalau mau ketemu dia pun harus ada yang nemanin gitu loh. Ya, makanya yang waktu kejadian yang 6 Januari itu, Mirna harus nunggu Hani dulu sebelum masuk bertemu dengan Jessica. Kenapa waktu itu Mas Arief tidak mau menemani?
Saya menemani dalam artian kan waktu Tapi itu tidak kan sampai ke ya, dalam kafe? Iya, tidak sampai dalam kafe karena waktu saya tanya Mirna, Dut, nanti ada yang nemenin nggak? Ada yang ada bareng kamu nggak ke Olivianya? Ada si Hani, aku lagi nunggu Hani. Oh jadi kamu sama Hani ya? Iya kata dia. Ya udah, saya pikir ya kan dalam pikiran saya nggak pernah berpikir kayak ada sampai dibunuh gitu loh. Kayak itu kan kayak nggak masuk di saya gitu loh, kayak apa gitu. Kalau dari pemahaman Anda sendiri, seorang Jessica mungkin tidak dalam waktu pertemanan yang cukup panjang 8 tahun melakukan hal yang rasa-rasanya di luar logika. Iya, saya rasa kalau dibilang karena nasihat doang tidak mungkin gitu. Saya rasa ada beberapa kejadian-kejadian yang dia disimpan sama dia, makanya dia sendiri dipendam gitu, makanya jadinya begitu gitu loh. Waktu itu pula yang saya tahu ya, si Hani itu pertama datang ke Australia. Dia pertama berteman dengan Jessica. Nah, waktu itu Mirna semester selanjutnya baru Mirna datang ke dalam pertemanan itu. Nah, sejak Mirna datang, Hani lebih dekat ke Mirna, Vera lebih dekat ke Mirna, jadi teman baik Mirna. Sementara Jessica diajak bertemu. Iya, benar. Nah, Mirna ini kan kayak lem gitu. Jadi kayak kalau Mirna ini tidak berteman dengan orang Indonesia saja gitu, kayak beberapa temennya kan ada dari Thailand, Vietnam gitu, kan setiap kali ngumpul semua diajak gitu, tapi Jessica tidak diajak. Ya mungkin karena Mirna nganggap bukan teman baik juga gitu loh, buat apa gitu. Ya mungkin perlahan-lahan ada perasaan gitu loh yang menumpuk sehingga menyebabkan seperti itu. Selama persidangan, Mas Arief selalu saja hadir bersama dengan saudara kembarnya, Sandy Salihin, kemudian juga Pak Darmawan. Akan terus mengikuti persidangan sampai akhir? Sampai akhir kita akan ikut terus. Sampai Lalu, kita dapat keadilan. Mohon maaf nih ya, kesehariannya Mas Arief sendiri kan sebagai karyawan bekerja di salah satu perusahaan. Bagaimana membagi waktu sebenarnya antara datang ke persidangan dengan bekerja? Ya itu ya usaha kita sendirilah bagaimana kita memadatkan kegiatan-kegiatan tersebut ke hari-hari tertentu ya, sedangkan persidangan kan di hari-hari tertentu dan kadang berpindah-pindah gitu kan ya. Itu ya usaha dari kita sendirilah bagaimana kita mengatur waktunya. Ya memang berat, cuman ya harus karena kami ingin tahu gitu. Apa sih harapan Mas Arief sendiri terkait dengan persidangan yang sudah 11 kali ini berlangsung? Saya hanya ingin keadilan untuk istri saya ya. Itu kan Mirna kayak diambil begitu aja gitu loh. Mirna tuh punya masa depan yang sangat cerah gitu loh. Kayak kita sendiri kami sekeluarga kita tidak bisa menerima gitu loh. Kayak kenapa kok kayak kalau kesel, kalau dendam ya ngomong gitu kan, bukan dalam artian langsung main kayak gitu aja, kayak itu kan kayak tiba-tiba aja gitu diambil dari kita, kayak kita nggak bisa menerima itu sampai sekarang gitu loh, dan kita ingin keadilan, kita akan kejar itu sampai kapanpun. Alat bukti salah satu yang paling kuat itu nanti adalah keterangan saksi. Karena itu jatuh kepada 16.30 sampai dengan 16.45. Pada pukul 16.26 selesai disajikan hingga diminum sama korban pukul 17.18. Terdakwa Jessica tidak kemana-mana, tetap di meja nomor 54. Jadi artinya kopi di dalam pengawasan Jessica dan dia sendirian di meja tersebut.